Nabi SAW menjelaskan bahwa Islam adalah ajaran yang putih bersih. Beliau SAW bersabda, inni qad taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalku melainkan akan rusak binasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dan juga Ibnu Majah dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Artinya Nabi meninggalkan Islam ini putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang berpaling dari putih bersih melainkan binasa. Kalau diumpamakan Islam ini putih bersih, ya, nggak ada kesyirikan, nggak ada bercak syirik, nggak ada bercak bid'ah, tidak ada khurafat, nggak ada yang lain, bersih. Kemudian wafatnya Rasulullah SAW mulai timbul itu, mulai ada bercak-bercak lagi bid'ah, ada khawarij, ada pemahaman-pemahaman sesat, ada kesyirikan segala macam. Ini yang mengotori, ini semua mengotori. Makanya ketika Nabi menyebutkan tidaklah berpaling dari yang putih bersih ini, melainkan dia akan binasa. Jadi yang harus dibersihkan yang mana? Coba, ini Nabi tinggalkan Islam ini putih bersih. Setelah Nabi wafat, itu mulai di dalam agama Islam ini ada tambahan-tambahan, ada syirik, ada bid'ah, ada khurafat, ada aliran, ada pemahaman. Ya, Nabi menyebutkan ketika orang itu berpaling dari yang putih bersih, dia pasti binasa. Ya, berarti kita harus berjalan di mana? Di atas yang udah rusak ini atau yang bersih? Berarti yang perlu dibersihkan yang mana? Yang perlu dibersihkan yang mana? Yang bercak-bercak ini harus bersihkan. Dengan apa membersihkannya? Dicuci? Dengan apa membersihkannya? Dengan dakwah. Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Dengan dakwah. Kita harus dakwah terus, nggak boleh berhenti. Nah, ini perhatikan. Kalau setan nih, kita bicara soal setan. Karena banyak benar setan ini. Kalau setan, dia bukan yang bercak ini yang mau dibersihkan. Dia mau hancurkan yang mana? Yang putih bersih. Ini namanya cara-cara setan. Gitu. Jadi yang mau dihancurkan yang putih bersih. Jadi orang yang mengajak Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini yang mau dihancurkan oleh mereka. Paham gak sampai sini? Hah? Paham, benar. Alhamdulillah. Jadi antum jangan mengang-bengong. Mereka ini terus bagaimana menghancurkan dakwah yang hak ini dengan berbagai cara. Ini Rasulullah, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anna ba'di illa halik. Aku tinggalkan Islam putih bersih. Yang membuat kotor itu ya syirik. Yang bikin kotor Islam itu bid'ah. Yang bikin kotor Islam itu syirik. Yang bikin kotor Islam itu bid'ah. Yang bikin kotor Islam itu khurafat. Yang bikin kotor Islam itu firqah yang sesat. Berarti yang mesti dibersihkan yang mana? Ya ini yang semuanya. Dengan apa? Dengan dakwah. Nah, setan nggak mau. Bagaimana yang putih bersih ini yang dihancurkan oleh setan? Dengan berbagai cara. Paham ya? Sampai sini paham ya? Jangan ngangguk-ngangguk aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi terus tuh, makanya mereka Wahabi sesat. Ini dari setan. Ini dari mana? Dari setan. Wahabi sesat, Wahabi intoleran, ekstrim, macam-macam sudah, teroris. Ini yang mereka menghancurkan yang putih bersih ini. Karena tugas setan bagaimana menghancurkan agama Islam. Setan punya pengikut, namanya Hizbus Syaiton. Golongan setan. Punya pengikutnya. Dan mereka gencar. Dengan apa? Dengan yang tadi saya sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 36. Dengan uangnya mereka terus menginfakkan hartanya untuk apa? Liyasuddu an sabilillah. Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Apa kita berhenti? Jalan terus. Masjid ditutup, jalan terus. Masjid gak boleh bangun, dakwah jalan terus. Jangan berhenti dakwah. Dakwah jalan selama langit dan bumi. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Paham sampai sini? Alhamdulillah.
Sekarang kita masuk prinsip dakwah salafiyah. Alhamdulillah, kalau paham alhamdulillah. Saya takut antum datang dari tempat yang jauh nggak paham, cuma bengong, nunduk, la ilaha illallah. Rugi antum datang ke sini. Antum harus paham, ya. Kalau antum diincar orang, oh ini Wahabi sesat, nggak ada masalah. Di kampung antum diciriin, nggak ada masalah. Jalan aja, laksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Mereka nggak akan bisa mengganggu kita sama sekali, kecuali dengan izin Allah. Jangankan itu tukang sihir juga mampu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Hatta tukang sihir sehebat apapun dia nggak akan bisa mengganggu kita kecuali dengan izin Allah. Nggak usah takut. Ini kan sekarang banyak takut, dai-nya takut. Oh jangan, kita jangan bicara soal bid'ah lagi. Udah, simpan aja bid'ahnya. Simpan di mana? Jadi nggak berani lagi mengucapkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah, nggak berani lagi udah. Ini banyak nih. Sekarang udah ketakutan. Kenapa antum takut? Antum di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan, dan kita pasti akan ditolong oleh Allah. Nas Al-Quran, antum gak yakin sama Allah, Allah pasti tolong kita, pasti. Nggak usah takut. Kenapa harus takut? Takut dakwanya. Apa yang salah dakwah ini? Kita nggak memberontak pada pemerintah, kita nggak demo, nggak apa. Justru bangsa ini dan negara ini bersyukur dengan dakwah salaf. Barokah yang ada dengan sebab dakwah ini. Kita ngajak orang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita ngajak orang untuk mentauhidkan Allah. Kita ngajak orang untuk sholat 5 waktu. Kita ngajak orang untuk berbakti pada orang tua. Kita melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah, melarang orang dari berbuat maksiat. Ini syukur negara ini mestinya. Bangsa ini syukur karena dengan dakwah ini barokah negara ini. Maka nggak bisa ditinggalkan dakwah ini. Barokahnya negara ini, barokahnya bangsa ini dengan adanya dakwah yang hak ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jelas sampai sini? Nah, kita lanjutkan prinsip dakwah salafiyah.